Ada apa-apa kok pak, ngapa emang pak? Gitu kan. Bapak dan si penjual angkringan ini saling pandang bentar. Terus nggak lama bapak ini ngomong, Mas belum tahu ya, biasanya nih yang mampir ke warung ini pasti habis nyasar dari hutan mas. Dan hutan yang kalian lewatin itu bukan tempat biasa, alas roban itu mas. Terkenal mistis di dalam tuh. Hah? Mistis gimana pak? Nah disitulah si bapak penjual angkringan tuh cerita. Kalau jalur yang kami lewati tadi tuh Nadia, itu masih bagian dari alas roban, hutan yang memang terkenal seram dari zaman dulu ya kan. Dan sejak tol Trans Jawa itu dibuka, jalan lamanya ini makin sepi, gara-gara orang-orang lebih milih lewat jalan tol. Dan yang lewat alas roban itu biasanya cuman warga sekitar aja. Itulah kenapa tempat itu terasa jauh lebih sepi dan lebih sunyi lagi. Dan si bapak tadi tuh yakin kalau ada yang mampir ke warung aku ini terus mukanya panik, bengong kayak si Dimas itu pasti bukan warga sini. Dan pasti dia habis disesatin di alas. Udah biasa kayak gitu. Nah, waktu dengar penjelasan itu kaget lah orang berdua ini, si Dimas sama si Alman kan. Astaga gitu kan. Kami nggak tahu kalau jalur tadi itu alas roban. Soalnya entah kenapa di maps mereka tuh ya memang nggak ada infonya. Kan map kan juga nggak kami tengok ini masuk bagian sini nggak kan dari jarak jauh aja kan kok jalurnya ke sini gitu. Pun lagi di jalan nggak bisa ngamatin map kali. Pokoknya mereka tengok jalur birunya aja. Mereka pikir itu hutan biasa. Akhirnya setelah tahu cerita itu, aku sama si Alman ya merinding tapi juga agak lega kan. Meskipun kami mengalami kejadian janggal, setidaknya kami nggak kenapa-napa ya kan. Cuman ya tadi itulah diliatin sosok, terus diputarin beberapa kali, nggak sampai kayak diganggu ekstrim kali. Akhirnya setelah ngobrol, sambil istirahat juga bentar kami di warung itu, jam 2 paginya kami langsung memutuskan untuk balik, melanjutkan perjalanan. Menurut Google Maps, harusnya kami tuh sampai Bandung tuh sekitar jam 7 atau jam 8 pagi Nadia. Tapi ternyata mereka baru sampai di Bandung sekitar jam 3 sore di hari Seninnya. Padahal dari kota B ke Bandung tuh kami nggak ada berhenti loh Nadia, nggak macet juga, dan juga kau udah nggak nyasar lagi di hutan. Cuma memang entah kenapa kami ngerasa kayak perjalanan tuh panjang kali, lama kali nggak nyampe-nyampe. Macam jalan lurus antar provinsi tuh nggak habis-habis gitu jalannya. Tapi nih waktu mereka nyampe Bandung, nyampe rumah masing-masing, keanehan itu belum berhenti Wak. Baik Dimas maupun Alman sama-sama ngerasain kejadian aneh untuk kesekian kalinya. Jadi Wak, pas sudah nyampe di rumah, Dimas mandi ya kan. Dimas mandi, rebahan dia bentar, terus tiduran lah dalam keadaan badan masih pegal-pegal kali, badan aku remuk badan aku Nadia. Nah di dalam tidur itu dia mimpi. Dimas ngerasa ada di tempat gelap kayak ruangan kosong gitu Nat. Terus cuman ada sedikit cahaya lampu yang redup gitu. Nah belum sempat Dimas bergerak, dari kejauhan terdengar ada suara langkah kaki. Diseret tapi Nat langkahnya seret. Nggak lama muncul nenek-nenek. Pucat mukanya dia, matanya melotot, terus bajunya tuh macam terbuat dari pelepah pisang tuh loh, pelepah pisang yang kering. Setiap kali dia bergerak ada suara gesekan halus kayak daun kering gitulah yang diseret di lantai. Set. Nah makin lama si nenek ini makin dekat ke aku. Nah, jalannya pelan tapi matanya terus ngadep ke Dimas tanpa ngedip. Tiba-tiba nenek ini ngomel pakai bahasa Jawa. Nggak ngerti aku Nadia, tapi aku tahu itu bahasa Jawa. Suaranya tinggi, pendek-pendek, maksudnya penggalan yang dia bilang tuh pendek-pendek kayak orang lagi marah kayak itulah. Nah di situ Dimas pengen lari di mimpi itu, tapi macam kayak nggak bisa bergerak gitu Nadia. Badan aku macam berat, napas aku juga udah mulai sesak tuh. Nenek itu terus maju sampai dia udah dekat kali sama badan muka aku Nadia. Bahkan aku bisa ngerasa hembusan napas si nenek itu di pipi aku. Belum sempat Dimas nih ngapa-ngapain, nenek tuh tiba-tiba macam ngangkat tangan, macam mau nampar aku Nadia. Mau gini dia kan. Dan pas sebelum dia nyampe pipi aku Nadia, terbangun keringat dingin, napas aku udah ngos-ngosan, badan aku bergemetar. Pas nengok HP udah jam 9 pagi. Nah karena takut mimpinya ada hubungannya sama kejadian kemarin, si Dimas langsung telepon si Alman ya kan. Kau datang ke rumah aku loh, kenapa? Datang dulu kok ke rumah aku kan. Nah waktu si Alman datang langsung cerita lah si Dimas. Tadi aku mimpi didatangin nenek-nenek, ada hubungannya gak ya sama perjalanan kita kemarin? Di situ ternyata, aku juga mimpi itu Dimas, kata si Alman. Sama Wak, mereka mimpikan sosok yang sama, ciri-cirinya sama, matanya melotot kan, iya, kulitnya keriput kan, iya, dia pakai baju apa? Pelepah pisang Wak, pelepah pisang kering kan, iya sama. Dengar itu Dimas sama Alman sadar betul, pasti